Assalamualaikum, kami dari Teori Cina dan Maritim akan memperkenalkan diri. Ini Kia, ini Septia, ini Zahra Oktavia, ini Arifa, ini Jujur, dan ini Adri, kemudian ada Titis. Jadi kita langsung saja nih ke materinya. Yang pertama tuh ada pencetus teori Cina dan Maritim yang akan dijelaskan oleh Arifa. BTW enjoy ya videonya. Halo, nama aku Arifah. Jadi di sini aku mau menjelaskan siapa tokoh pencetus dari teori maritim dan teori Cina. Nah, teori maritim ini dicetuskan oleh seorang sejarawan asal Pakistan, yaitu N.A. Baloch atau Nas Baloch. Nah, dia beranggapan bahwa agama Islam ini masuk ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 melalui perdagangan maritim. Dan yang kedua ada teori Cina. Teori ini tuh dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka menyebutkan bahwa Islam ini masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Seiring perkembangan zaman, teori ini tuh juga pernah dikembangkan oleh seorang yang ahli, yaitu Kong Yuanzi. Halo, nama saya Adri. Di sini saya akan menjelaskan teori maritim dan teori Cina. Nah, baik yang pertama itu ada namanya teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari wilayah Tiongkok Selatan dan Taiwan. Nah, dari teori Cina ini ada beberapa pendukung teori. Yang pertama Muhammad Yamin, yaitu seorang sejarawan dan tokoh Indonesia yang mendukung teori bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, Tiongkok Selatan. Nah, selanjutnya ada teori maritim. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Kepulauan Pasifik dan berlayar ke Nusantara melalui jalur laut. Nah, pendukungnya ini atau orang-orang yang mendukung teori ini, yang pertama itu ada G.H.R. von Koenigswald, seorang ahli paleontologi yang mendukung teori bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini berasal dari Kepulauan Melanesia. Robert von Helgerden ini selain mendukung teori Cina, ia juga memiliki pandangan tentang migrasi laut, khususnya daerah sekitar Filipina dan Papua. Hai semuanya, saya Titis. Alasan yang memperkuat teori Cina sebagai teori masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Jean Aberli pada tahun 2004 dalam bukunya yang berjudul Islam in China, membahas mengenai relasi berbagai umat Islam dari Arab dengan berbagai orang yang ada di negara Cina. Ia menuturkan masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera Selatan. Nah, alasan lain yang menguatkan teori ini juga karena jarak antara daratan Cina dengan Indonesia yang relatif dekat. Menurut kalangan ilmuwan Cina Muslim, menganggap bahwa Cina sudah sangat akrab dengan kota Mekah serta Madinah, sehingga pada saat bermigrasi ke Nusantara, mereka dianggap sudah menyebarkan dakwah Islam. Hai, aku Zahra. Beberapa alasan yang memperkuat teori maritim dalam konteks penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada adaptasi dan penyebaran cepat di kawasan pesisir. Islam menyebar di daerah-daerah pesisir karena kawasan ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, mengapa alasan-alasan yang memperkuat teori maritim, yaitu adanya keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di maritim. Banyak kerajaan Islam awal di Nusantara yang berkembang di wilayah pesisir, seperti Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Ternate, dan Tidore di Maluku. Teori maritim dalam penyebaran Islam di Indonesia lebih kuat karena menunjukkan bagaimana jalur laut menjadi sarana utama
dan pertemuan budaya-budaya dan agama serta penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Halo semuanya, aku Septia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo bu. Halo, perkenalkan nama saya Jujur. Biasanya saya dipanggil Kapten Jujur, asik. Di sini saya akan menjelaskan bukti yang memperkuat teori maritim. Langsung aja kita ke bukti-bukti ya guys. Bukti yang pertama yaitu ilustrasi gambar pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, bukti yang kedua yaitu Pelabuhan Kesultanan Malaka. Dan bukti yang ketiga yaitu Pelabuhan Banda Aceh pada Kesultanan Aceh dulu guys. Jadi dalam teori maritim berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Balos yakin bahwa para pedagang Arab memperkenalkan Islam sepanjang pelabuhan-pelabuhan atau tempat mereka bersinggah. Jadi bagi para pedagang muslim, mereka juga melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam di tempat-tempat yang mereka singgahi. Halo semua, aku Septia. Jadi di sini aku bakal ngejelasin apa aja sih yang memperkuat teori Cina. Nah, teori Cina itu dikuatkan dengan adanya beberapa bukti. Antara lain yang pertama, masjid yang berarsitektur Cina, seperti contoh Masjid Chengho yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Yang kedua, Raden Patah atau Sultan Demak. Beliau merupakan keturunan dari Tiongkok. Dan yang ketiga, catatan pedagang Tiongkok. Nah, catatan ini yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan yang berada di Nusantara.